Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisda Amelia, saya mahasiswa dari Stikes Asia Bandung, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini yaitu untuk mengetahui keadaan umum pada bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus validasi nama klien. Kemudian kita harus tahu pasien dilahirkan dengan cara normal atau sesar. Kita juga harus tahu berat badan pasien dan nilai Apgar score. Kemudian kita harus menjaga pasien agar tetap aman dan nyaman. Aman dan nyaman di sini maksudnya pasien tidak boleh dalam keadaan menangis atau basah. Dan pasien harus dalam keadaan hangat. Bisa menggunakan radiant warmer atau lampu sorot. Kemudian alat dan bahannya yaitu timbangan, stetoskop, pen light, termometer, medlim, jam tangan, hand wrap, kom yang berisi cairan desinfektan, bengkok, bak instrumen, tong spatel, kapas, tisu atau kasa, karet dot, dan cotton bud. Selanjutnya ada tahap orientasi. Di tahap orientasi yaitu perawat melakukan 3S, senyum, salam, dan sapa kepada keluarga bayi. Kemudian identifikasi nama klien atau bayi. Kemudian beritahu orang tua bahwa akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian tanyakan kepada keluarga apakah ada yang ingin ditanyakan. Kemudian pastikan bayi dalam keadaan nyaman dan aman. Tahap kerja yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Yang pertama ada pemeriksaan antropometri, yang terdiri dari pemeriksaan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. 3. Yang pertama, pemeriksaan berat badan. Semua pakaian bayi harus dilepas. Berat badan pada bayi normalnya yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian selanjutnya panjang badan. Diperiksanya dari ujung kepala sampai tumit. Panjang badan pada bayi baru lahir yaitu 48 sampai 53 cm. Kakinya harus ditekukan. Selanjutnya pemeriksaan lingkar kepala, yaitu dari bagian paling menonjol sampai di atas halis. Lingkar kepala yaitu 33 sampai 35 cm. Selanjutnya pemeriksaan lingkar dada. Normal lingkar dada pada bayi baru lahir yaitu 30,5 sampai 33 cm. Periksanya sampai di atas puting bayi. Ini ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama ada respirasi, yaitu dengan cara tangan kita disimpan di atas perut bayi. Kita tinggal hitung dengan melihat kembang kempis perut bayi. Selanjutnya, mengecek suhu bayi. Selanjutnya, pemeriksaan pada nadi.
pada bayi dengan menggunakan stetoskop, tidak menggunakan tangan, yaitu di daerah apiks, di apikal sebelah kiri pada interkosta keempat. Dan penampilan umum. Postur, pada postur bayi baru lahir yaitu akan fleksi pada ekstremitas. Kemudian kulit. Pada kulit bayi baru lahir itu akan berwarna merah, cerah, dan lembut. Sedangkan 2-3 hari itu akan berwarna pink, kering, dan mengelupas. Kemudian terdapat lanugo di daerah punggung, dan akan terdapat udim di sekitar mata, wajah, kaki, dan tangan. Pada bayi laki-laki, skrotum akan terlihat udim, sedangkan pada bayi perempuan, labia akan terlihat udim. Dan perubahan warna normal ada akrocyanosis dan cutis marmorata. Kemudian ada neonatal jadwens atau hiperbilirubin, yaitu akan akan terlihat warna kekuningan dari daerah dahi sampai ekstremitas. Normalnya itu 2-3 hari. Kemudian ada ekhymosis atau peteki. Itu terjadi karena trauma lahir. Kemudian ada milia, itu distensi kelenjar minyak berupa papula putih pada pipi, dagu, dan hidung. Kemudian ada milaria, yaitu distensi kelenjar keringat, terutama di muka. Kemudian ada perubahan warna harlekin. Jadi ketika bayi diangkat seperti ini, bagian bawah akan terlihat berwarna merah, sedangkan bagian atas akan terlihat pucat. Kemudian ada Mongolian spot, yaitu terjadi kebiruan di sekitar pantat. Dan di bagian kepala yang pertama ada fontanel anterior, yaitu berukuran 2,5 sampai 4,5 cm dan akan menutup maksimal pada usia 18 bulan. Sedangkan fontanel posterior yaitu ukurannya 0,5 sampai 1 cm dan akan menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Dan minor abnormalitas yaitu ada caput succadenum, yaitu udim di jaringan lunak scalp, dan capus hematom, yaitu hematom pada peritoneum dan skill bone. Kemudian di bagian mata, kelopak mata bayi akan terlihat udim. Kemudian di mata terdapat refleks. Yang pertama ada refleks kornea dengan cara mendekatkan tisu kepada ujung mata bayi. Jika bayi mengedip, maka bayi normal. Kemudian refleks pupil, yaitu menggunakan pen light. Jika pupil normalnya akan mengecil jika dikenakan cahaya. Kemudian refleks doe eye. Refleks doe eye, yaitu bila kepala diangkat, maka mata tidak akan bergerak. Kemudian di bagian telinga, yaitu posisi bagian atas pina akan sejajar dengan outer catus eye. Jika tidak sejajar, maka kemungkinan bayi terkena Down syndrome. Dan pina fleksibel dan terdapat kartilago. Kemudian di bagian telinga ada refleks, yaitu refleks startle. Jika bayi diberi bunyi keras dengan tiba-tiba begini, maka bayi akan menangis. Kemudian di bagian hidung, apakah terdapat mukus putih atau bening? Terus passage udara, yaitu dengan cara menempelkan tisu di hidung dengan lubang hidung satu ditutup dan sebaliknya. Kemudian terdapat refleks, yaitu refleks glabellar, yaitu dengan mengetuk batang hidung dengan cepat, maka mata akan menutup dengan cepat. Kemudian mulut dan kerongkongan.
dilihat bentuk intake, kemudian salivasi minimal atau tidak ada, uvula di midline, dan apakah bayi menangis keras atau tidak. Dan minor abdominitasnya yaitu ada natal teeth, yaitu terdapat gigi pada saat lahir. Kemudian absent field, yaitu adanya putih-putih di daerah langit-langit mulut. Kemudian terdapat refleks di mulut. Yang pertama ada sucking refleks, yaitu dengan memasukkan dot ke mulut bayi. Apakah bayi langsung menghisap kuat atau tidak. Kemudian yang kedua ada rooting refleks, yaitu dengan dirangsang dot dengan menyentuh pipi-pipi sepanjang mulut. Maka kepala bayi akan mengikuti arah stimulus lalu menghisap. Kemudian ada refleks gag, yaitu dengan memasukkan tong spatel pada mulut bayi. Apakah bayi akan merangsang seperti akan muntah? Enggak. Kemudian ada extrusion reflex, yaitu bila lidah disentuh maka lidah akan mendorong keluar dan akan hilang pada usia 4-8 bulan. Jika lebih, berarti bayi kemungkinan Down syndrome. Dan pada daerah leher, yaitu akan terlihat pendek, tebal, dan dipenuhi skin fold atau lipatan-lipatan kulit. Kemudian refleks pada leher, yang pertama ada tonic neck reflex, yaitu ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, maka tangan dan kaki ekstensi ke sisi tersebut, sedangkan tangan dan kaki sisi lainnya akan fleksi. Akan hilang pada usia 3-4 bulan. Kemudian yang kedua ada refleks neck writing. Jika badan diangkat, maka kepala bayi akan mengikuti. Kemudian di daerah dada, pada rasio anterior posterior dan lateral itu akan 1:1. Jika posterior 6, maka di lateral akan 6. Kemudian Precisiosipodius jelas dan breast entertainment. Kemudian minor abnormalitasnya yaitu pigeon chest atau dada burung dan sekresi dari breast. Kemudian di paru-paru respirasi abdominal dominan. Kemudian refleks batuk muncul 1-2 hari setelah lahir. Bunyi nafas akan terdengar vesikuler bilateral. Kemudian frekuensi dan kedalaman nafas irreguler. Kemudian bagian jantung yaitu terletak di apex intercosta ke-4-5, perbatasan sternal kiri dengan bilateral. Kemudian suara S2 akan lebih tajam dibanding S1. Kemudian di daerah abdomen itu akan berbentuk silindris. Kemudian hepar teraba 2-3 cm di bawah margin kosta kanan. Limpa pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama. Kemudian ginjal akan teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Kemudian umbilical cord itu akan berwarna putih kebiruan saat lahir dengan 2 arteri dan 1 vena. Kemudian minor abdominalitasnya yaitu seperti hernia umbilicalis atau hernia di sekitar umbilikal. Kemudian refleks pada abdomen yaitu jika bayi ditengkurapkan, bayi akan maju dengan pelan. Hilang usia pada 6 bulan. Pada genitalia, kalau pada wanita itu labia minora dan klitorisnya akan terlihat udim. Kemudian meatus uretra di belakang klitoris, vernica caseosa itu di antara labia. Dan pada baru lahir itu harus miksi dalam 24 jam. Kalau lebih berarti ada suatu kelainan. Sedangkan pada pria itu meatus uretra di ujung penis, testis teraba dalam skrotum. Itu lihat turun dua-duanya atau belum. Kemudian skrotum biasanya besar, udim, dan
tertutup rugae. Kemudian sphegma pada penis atau adanya benjolan karena penumpukan kotoran atau adanya tumor. Kemudian pada pria juga pada baby lahir harus miksi dalam 24 jam. Kemudian pada punggung dan rektum itu spina intak, utuh atau tidak ada yang patah. Kemudian mekonium harus keluar dalam 24 jam. Kemudian pada daerah bokong dan rektum itu spina intak, anus terbuka. Dan pengeluaran mekonium harus tidak lebih dari 24 jam. Kemudian refleks pada rektum, yaitu yang pertama ada refleks anal. Ini sudah tidak dipakai lagi. Caranya yaitu kita lihat ada refleks pada anal atau tidak dengan cara menekuk bagian lutut dan lihat apakah ada pengerutan pada daerah anus. Yang kedua ada refleks peres, yaitu dengan cara bayi ditengkurapkan, sentuh dengan ibu jari, sedikit ditekan dari sakrum ke sepanjang spina. Maka bayi akan merasakan nyeri sehingga menangis. Kemudian pada ekstremitas dilihat jumlah jarinya apakah sesuai atau tidak. Kemudian ROM-nya, rentang geraknya penuh. Kuku harus berwarna merah muda. Kemudian simetri seluruh ekstremitas dan tonus otot sama kuat secara bilateral. Kemudian refleks pada ekstremitas yang pertama ada grasp refleks atau refleks menggenggam, yaitu dengan cara menyentuh telapak tangan atau kakinya, maka tangan dan jari kaki akan fleksi. Yang kedua ada Babinski refleks, dengan cara menggerakkan atau mengusap telapak kaki bagian luar ke atas, mulai dari tumit ke sini. Maka jari akan hiperekstensi. Kemudian ada ankle conus refleks, yaitu ketika lutut diangkat, ankle menjadi fleksi. Kemudian ada dance atau step refleks, yaitu jika bayi dipegang atau diberdirikan sehingga bayi akan refleks berjalan. Kemudian ada Moro refleks, yaitu dengan mengangkat bayi tiba-tiba, maka bayi akan berespon menangis. Kemudian ada trunk incurvation, yaitu jika bagian sisi punggung sepanjang spina disentuh, maka pinggul bayi bergerak ke arah sisi yang distimulasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan Balaskor atau pemeriksaan usia gestasi pada bayi. Adapun alatnya yaitu bagan Balaskor. Bagan Balaskor ini, di mana bagan ini ada pemeriksaan neuromuskular dan ada pemeriksaan physical maturity. Kemudian di sini juga ada maturity rating, yang mana nanti setelah dilakukan pemeriksaan neuromuskular dan physical maturity, lalu harus dijumlahkan, kemudian dicek dari skor tersebut berapa minggu dan usia gestasi bayi. Kemudian pada saat pemeriksaan Balaskor, maka bagan Balaskor harus ada di tangan perawat. Di bagan Balaskor tersebut ada skornya, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti kita lihat apa yang ada di bayi dan apa yang ada di bagan, kita sesuaikan. Setelah disesuaikan, kita baru berikan skor. Kemudian neuromuscular maturity terdiri dari 6. Yang pertama ada postur, kemudian square window, kemudian arm decor,
kemudian popliteal angle, kemudian scarf sign, kemudian heel to ear. Sedangkan di physical maturity terdiri dari skin, lanugo, plantar surface, breast, eye or ear, dan genital. Dari pemeriksaan neuromuscular maturity, yang pertama ada lihat postur bayi. Semakin matur posturnya akan semakin fleksi. Sebaliknya, jika bayi prematur, maka posturnya ada yang fleksi atau lurus, ekstensi sesuaikan dengan yang ada di bagan. Yang kedua ada square window, yaitu pergelangan tangan, caranya menarik pergelangan tangan sampai tertekuk. Yang dilihat derajatnya dari lipatan pergelangan tangan. Semakin rendah derajatnya, maka bayi matur dan nilai skornya besar. Jika derajatnya tinggi, maka itu prematur. Selanjutnya, umbilical. Tangan bayi pergelangannya kita pegang, lalu difleksikan tangan tersebut. Setelah difleksikan, kemudian luruskan kembali dan tahan selama 5 detik. Lalu lepaskan. Lihat apakah tangan bayi akan tetap lurus atau kembali fleksi. Jika lurus, maka bayi itu prematur, dan jika kembali fleksi, maka bayi itu matur. Lihat sudut yang ditimbulkan dari fleksi siku. Semakin rendah derajat yang ditimbulkan, maka semakin matur, tapi jika derajatnya makin tinggi, berarti bayi tersebut prematur. Kemudian popliteal angle. Fleksikan paha bayi ke depan, lalu bagian kaki bawah ekstensikan, lalu dilepaskan. Lihat apakah kaki bayi tetap lurus atau fleksi. Lihat sudut yang ditimbulkan di bawah lutut. Semakin rendah derajat yang ditimbulkan, berarti bayi semakin matur. Tapi jika derajatnya semakin tinggi, itu prematur. Selanjutnya, scarf sign. Lihat garis tengah tubuh atau midline dan siku bayi, yaitu dengan cara menempelkan tangan bayi pada bahu bayi dengan arah berlawanan. Lihat siku bayi berada di luar garis midline, di tengah atau di dalam. Semakin melewati garis midline berarti semakin prematur. Sedangkan semakin berada di luar garis midline berarti semakin matur. Selanjutnya, heel to ear. Dengan cara menyentuhkan ujung kaki ke telinga bayi. Tetapi tidak boleh dipaksakan. Semakin kaki bayi bisa menempel ke arah telinga, itu semakin prematur. Sedangkan bila semakin menjauh ke arah telinga, itu tandanya bayi matur. Kemudian pemeriksaan physical maturity. Yang pertama ada skin atau kulit. Lihat apakah lengket atau transparan, mengelupas, retak, atau berkeriput. Semakin prematur, maka kulit bayi semakin tipis dan transparan. Sebaliknya, jika semakin matur, kulit bayi semakin tebal. Yang kedua adalah lanugo, atau bulu-bulu halus sekitar punggung. Jika bayi prematur, maka lanugonya tidak ada. Tapi jika bayi matur, maka lanugonya akan ada. Kemudian, plantar surface, yaitu garis kaki. Jika bayi ada garis kaki dan penuh, berarti matur. Jika garis kaki sedikit, dia prematur. Kemudian, ada breast atau kelenjar payudara. Jika prematur, maka payudaranya akan rata. Tetapi, jika bayinya matur, maka kelenjar payudara akan menonjol dan puting akan sangat terlihat. Kemudian pemeriksa mata dan telinga. Kelopak mata pada bayi prematur akan sering tertutup. Jika pada bayi matur, bayi akan terbuka matanya. Periksa daun telinga. Pada bayi prematur, telinga belum fleksibel. Ketika dilipat ke arah depan, tidak akan kembali lagi.
Pada bayi matur akan fleksibel dan ketika dilipat akan kembali lagi ke semula. Kemudian pemeriksaan genitalia. Pada genital laki-laki, skrotum, jika matur, testis akan turun. Jika prematur, testis akan menggantung. Sedangkan pada genital perempuan, lihat bentuk klitoris yang menonjol. Jika prematur, klitoris masih udim dan labia mayora tidak menutupi labia minora. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan Bahat Skort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.